Shalom Elohim di Semhamasea. Topik kita pada saat ini yaitu di manakah Yesus di usia 12 sampai 30 tahun. Di dalam kitab Injil memang tidak menuliskan secara rinci tentang kehidupan Yesus. Ya, hanya dituliskan bahwa dia dilahirkan di Bethlehem, kota Daud. Kemudian setelah genap 8 hari, dia dibawa di Bait Suci untuk disunatkan, dan setelah berumur 12 tahun, itu dibawa juga yang bertepatan dengan Hari Raya Paskah Yahudi pada waktu itu, dibawa di Bait Allah dan resmi sebagai boleh mengikuti pelajaran, yaitu bar miswah, yaitu dengan tanda memberikan kopiah di atas kepala yang seperti kita lihat dipakai oleh orang-orang Yahudi. Memang kita ketahui bahwa secara eksplisit itu tidak dituliskan, karena ya bukan menceritakan biografi daripada Yesus, tetapi dia menceritakan karena dia adalah orang Yahudi, di mana kita ketahui tadi bahwa sejak 12 tahun itu dia tetap berada di Nazaret sebagai anak tukang kayu, yaitu magang untuk membantu ayah angkatnya Yusuf. Dan setelah Yusuf meninggal, dia melanjutkan pekerjaan daripada ayah angkatnya itu, yaitu sebagai tukang kayu. Dan kita ketahui juga bahwa dia juga untuk sekaligus membuat ramuan daripada sinagoga. Itulah sebabnya pada saat ia berkhotbah di Nazaret, orang-orang mengenalinya sebagai anak tukang kayu. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 15 ayat 55. Di dalam katekismus Gereja Katolik menuliskan tentang misteri kehidupan Yesus yang tersembunyi, yaitu usia 12 sampai 30 tahun. Bahwa sebahagian kehidupannya Yesus mengambil bahagian di dalam nasib kebanyakan manusia. Kehidupan biasa tanpa kebesaran lahiriah. Kehidupan seorang pengrajin. Kehidupan religius Yahudi yang takluk kepada hukum Allah. Itu kita bisa lihat dalam Galatia 4 ayat 4. Di mana pada saat-saat waktu sembahyang, ya menurut kitab Jabur atau Mazmur Daud, Yesus tidak pernah meninggalkan untuk sholat atau sembahyang.
Kehidupan di dalam persekutuan desa dari seluruh periode ini, hanya inilah yang diwahyukan kepada kita bahwa Yesus taat kepada orang tuanya dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Dari Katekismus Gereja Katolik pada 532, dalam kepatuhan kepada bundanya dan bapak piaraannya atau bapak angkatnya, Yesus juga memenuhi perintah keempat dengan amat sempurna. Itulah gambaran dunia mengenai kepatuhannya sebagai anak terhadap Bapa surgawinya. Maria menyatakan dan mengantisipasi kepatuhannya pada hari Kamis Putih. Bukan kehendakku, bisa dilihat dalam Lukas 22 ayat 42. Dengan kepatuhan Kristus dalam keseharian, kehidupan yang tersembunyi itu mulailah sudah pemulihan kembali apa yang telah dihancurkan oleh ketidakpatuhan di dalam Adam. Bandingkan dengan Roma 5 ayat 19. Di dalam Katekismus Gereja Katolik juga 533, kehidupan yang tersembunyi di Nazaret memungkinkan setiap orang supaya berada bersama Yesus di dalam kegiatan sehari-hari. Rumah Yesus yang ada di Nazaret adalah juga sebuah sekolah, jadi sekaligus untuk dijadikan sekolah, di mana orang mulai mengerti kehidupan Kristus. Itulah sekolah Injil yang pertama-tama mengajarkan keheningan. Semoga hiduplah di dalam kita penghargaan yang besar terhadap keheningan. Sikap roh yang mengagumkan dan yang perlu ini. Di sini kita belajar betapa pentingnya kehidupan di rumah di Nazaret. Dia memperingatkan kita akan apa sebenarnya keluarga akan kebersamaannya dalam cinta, akan martabatnya, akan keindahan yang gemilang, akan kekudusannya dan haknya yang tidak dapat diganggu gugat. Akhirnya kita belajar di sini aturan pekerjaan dengan penuh ketertiban. Jadi itulah sekelumit kehidupan daripada Yesus Kristus, bahwa di samping dia belajar, bahkan rumahnya sendiri dijadikan tempat untuk belajar dengan orang-orang Yahudi yang lainnya, dan dia adalah orang yang patuh terhadap hukum Taurat, di mana tadi saya katakan bahwa setelah sampai waktunya untuk sholat atau sembahyang, dia tidak pernah meninggalkan untuk berdoa di dalam sinagoge. Ya, itulah sejarah singkat, karena setelah dia berumur 30, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan dia memulai pekerjaannya untuk pemberitaan kabar baik sampai umur 33, dan selanjutnya mengalami penghukuman di kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit, dan sudah naik ke surga kembali untuk menyediakan tempat bagi kita.
Jadi tidak benar sama sekali kalau ada anggapan bahwa Yesus pada umur 12 sampai 30 tahun dia ke Tibet untuk belajar. Tibet itu di daerah India dan sudah di cross check dengan Injil Apokrit daripada Injil Thomas, tidak pernah sama sekali selama umur sekian dia ke India. Barangkali itu saja secara singkat saya sampaikan karena masih banyak yang bertanya-tanya, bahkan kita sendiri kalau kita membaca kitab bahwa ya kemana Yesus pada usia 12 sampai 30 tahun itu. Ini sudah jelas kita lihat. Barangkali itu yang saya sampaikan dan akhirnya saya menyampaikan salam alaikum di Sem Hamasea. Terima kasih.